Pada hari ini, Jumat 8 Maret 2024, sidang Pengadilan Hubungan Industrial Palembang dalam perkara perdata dengan nomor 24 PDT SUS PHI 2024 PN Palembang akan segera dimulai. Yang Mulia Majelis Hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Industrial Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 24/PHI/2024/5 Palembang tentang perkara gugatan hubungan industrial antara saudara Muhammad Rehan dan saudari Karina Suwandi sebagai pihak penggugat melawan The Media Hotel and Towers yang dalam hal ini diwakili oleh saudara Rabi Setianto yang sebagai pihak tergugat pada hari ini Jumat 8 Maret 2024 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Maka diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Putusan nomor 24/PHI/2024/Pengadilan Negeri Palembang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Muhammad Rehan, umur 35 tahun, beralamat Jalan Basuki Rahmat, nomor 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan sebagai penggugat 1. Karina Suwandi, umur 33 tahun, beralamat Jalan Basuki Rahmat, nomor 5, Kota Palembang, Sumatera Selatan sebagai penggugat 2. Dan dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya bernama B.C. Anissa Putri Ramadhani SMH, pengacara advokat dan penasihat hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Jaya, dengan ini bertindak baik sendiri maupun bersama-sama yang beralamat Jalan Puncak Studi Lorong Pakjo, Kecamatan Ingat Barat 1, Kota Palembang. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2024 melawan The Media Hotel and Towers yang jabatannya diwakili oleh Rabi Setianto SE, jabatan sebagai HRD Manager yang beralamat kantor Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 1, 1510, Kecamatan Seberang 1, Kota Palembang. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut telah membaca surat-surat dalam perkara, telah mendengar kedua belah pihak beserta saksi-saksinya, telah meneliti surat-surat bukti dari kedua belah pihak tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa para penggugat telah dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Januari 2024 di bawah register nomor 24/PHI/2024/Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan dalil-dalil sebagai berikut. Ditimbang bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan penggugat. Dan atas pembacaan gugatan tersebut, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya. Ditimbang bahwa atas gugatan tersebut, tergugat telah menyampaikan jawabannya sebagai tertulis sebagai berikut. Menimbang selanjutnya telah terjadi jawab-menjawab antara para pihak melalui replik pada penggugat tanggal 2 Februari 2024 dan duplik tergugat tanggal 9 Februari 2024. Uraian mengenai replik dan duplik selengkapnya adalah sebagai terlampir dalam berkas perkara ini dan merupakan bagian terpisahkan dari putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena gugatan para penggugat dibantah oleh tergugat, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku, para penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dari dalil gugatannya terlebih dahulu. Sedangkan tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan di persidangan, para penggugat telah mengancam bukti-bukti surat berupa P1 dan sampai P10. Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata semuanya cocok, kecuali yang diberi tanda P7 berupa fotokopi dari fotokopi. Bahwa ternyata semua surat-surat tersebut telah diberi masalah hukum serta diregularisasi sebagaimana mestinya, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, para penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 orang saksi bernama B.C. Anissa dan Widya Kerja. Jadi bahwa sumpah keduanya telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut. Menimbang bahwa selanjutnya membuktikan dari bantahannya di persidangan, tergugat telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai P10. Menimbang bahwa surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan semuanya cocok,
bahwa ternyata semua surat tersebut telah diberi matrai, cukup, dan dilegalisasi sebagaimana mestinya. Sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini. Menimbang bahwa di persidangan tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi bernama Yosawari dan Dania Okta, dan kedua saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut. Menimbang bahwa selanjutnya kedua belah pihak di persidangan mengajukan kesimpulan tanggal 27 Februari 2024. Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat proyek besar ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang tercatat dalam berita acara sidang seluruhnya dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini. Tentang pertimbangan hukum, dalam eksepsi menimbang bahwa tergugat dalam surat jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para penggugat kabur oleh karena perselisihan yang terjadi antara para penggugat dengan penggugat berawal dari perbedaan pendapat dengan pembuatan peraturan perusahaan pada bulan November 2023, bahwa salah satu unsur yang disepakati dalam peraturan dimaksud adalah bahwa karyawan yang sebelumnya tinggal di dalam kompleks perusahaan sudah tidak diperbolehkan lagi dan dipersilakan mencari tempat tinggal sendiri di luar perusahaan. Namun ketentuan ini tidak disetujui oleh kedua penggugat tersebut, sedangkan karyawan lainnya tidak menolak kebijakan tergugat tersebut. Atas dasar itulah kedua penggugat ini tidak mau diperintah oleh tergugat, tidak mau menandatangani daftar hadir serta bekerja sesuka hati dengan hasil yang tidak maksimal. Bahwa oleh karena itu sesungguhnya perkara Papua harus dikualifikasikan sebagai penyelesaian kepentingan dan bukan perselisihan hak dan PHK. Jika kedua penggugat semestinya mengajukan gugatan perselisihan kepentingan terlebih dahulu dan bukan langsung mengajukan gugatan perselisihan hak dan PHK. Bahwa oleh karena itu tergugat menolak seluruh gugatan para penggugat. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat ini majelis berpendapat bahwa ternyata gugatan para penggugat sudah cukup jelas menguraikan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatannya, bahwa mengenai apakah gugatan para penggugat harus dikualifikasikan sebagai peristiwa hukum kepentingan atau bukan, hal demikian tidak termasuk di materi perkara yang masih harus dibuktikan oleh kedua pihak di persidangan. Bahwa oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak. Bukan bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu baik itu gugatan para penggugat apakah tuntutan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan kedua ternyata beralasan hukum untuk dikabulkan. Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan ketiga, majelis hakim berpendapat bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa putusnya hubungan kerja tersebut disebabkan oleh para penggugat dianggap telah hampir 5 hari berturut-turut atau lebih, sehingga dikualifikasikan telah mengundurkan diri sebagai karyawan tergugat, maka oleh karena itu petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harusnya ditolak. Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan keempat, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena para penggugat terbukti telah mengundurkan diri karena mangkir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka sesuai ketentuan pasal 168 UU nomor 13 tahun 2003, para penggugat hanya berhak mendapatkan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 dengan pertimbangan sebagai berikut. Penggugat 1 Muhammad Raihan, uang pergantian hak 15% sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat 4 sebesar 15% dikali 58.500 total 8.775.000. Penggugat 2 Karina Suwandi, uang pergantian hak 15% sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat 4 sebesar 15% dikali 65 juta total 9.750.000. Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan berterima 67 ternyata tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena para penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan tuntutan para penggugat dapat dikabulkan sebagian, maka para penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang menang sehingga tergugat sebagai pihak yang kalah. Menimbang bahwa ternyata nilai gugatan para penggugat kurang dari 150 juta, maka sesuai ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian, menyatakan para penggugat adalah pekerja sah pada tergugat, menyatakan hubungan kerja antara para penggugat dan tergugat putus demi hukum terhitung sejak tanggal 4 Desember 2023, menghukum tergugat untuk membayar hak-hak para penggugat atas uang pergantian hak 15% sebagai berikut.
Penggugat 1 Muhammad Raihan total 8.775.000. Penggugat 2 Karina Suwandi 9.750.000. Nolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya ya perkara ini diubah kepada negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari ini Jumat 8 Maret 2024 dengan saya Nurhaliza Hamra SHM selaku Hakim Ketua Majelis, Hasbin Adi Chandra SH sebagai Hakim Anggota 1 dan Putri Amalia SH sebagai Hakim Anggota 2. Masing-masing Hakim terhok sebagai anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat tanggal 8 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim ad hoc tersebut dan dibantu oleh Widya Efrendia sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Jumat 8 Maret 2024. Baik saudara dan saudari penggugat, apakah saudara menerima putusan tersebut? Kali bikin dulu ya Mulia. Untuk saudara tergugat, apakah saudara menerima putusan tersebut? Saya terima. Baik, atas putusan majelis hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan majelis hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Sidang Pengadilan Hubungan Industrial Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 24/PHI/2024 Pengadilan Negeri Palembang tentang perkara gugatan hubungan industrial antara saudara Muhammad Raihan dan saudari Karina Suwandi sebagai pihak penggugat melawan The Media Hotel and Towers yang dalam hal ini diwakili oleh saudara Sukardianto sebagai pihak tergugat. Pada hari ini Jumat tanggal 8 Maret 2024 dengan ini dinyatakan ditutup dan selesai. Yang Mulia Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin